نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengucapkan doa yang disebut sebagai doa satu jagat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kebaikan kepada kami, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungi kami dari siksa api neraka. Berdasarkan doa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Arba'am man a'tiyahun faqad utiya khairud dunya wal akhirah, lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa zawjatan shalihatan la tabghihi khaufan fi nafsihi wa mali." Ada 4 perkara yang ketika seseorang mendapatkan keempat perkara itu, maka ia telah diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, yaitu lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, badan bersabar atas musibah, dan yang keempat, istri solehah yang bertindak baik atas dirinya dan harta suaminya. Kaum muslimin hafizakumullah, hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi seseorang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu yang pertama, upayakan untuk selalu mengucap nama Allah. Upayakan untuk selalu membasahi bibir kita dengan kata-kata, dengan zikir-zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Diriwayatkan ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sudah banyak syariat Islam bagiku. Berikanlah padaku sesuatu yang bisa kupegang." Rasulullah menjawab, "La yazalu lisanaka rataban min dzikrillah." Hendaklah kamu berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Begitu banyak perbuatan yang bisa kita iringi dengan mengucap nama Allah. Dari kita melakukan perbuatan sejak kita membuka mata hingga menutup mata. Di situ ada banyak doa-doa, zikir-zikir yang sangat indah untuk kita lantunkan. Bisa seperti membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid, sampai membaca takbir. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul kalama ilallahi arba', subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la yaduruka biayyihin tadakta." Ada 4 kata yang sangat disukai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak masalah dari mana engkau mulainya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Langkah kedua untuk diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu buat hati kita senantiasa bersyukur pada Allah. Inilah orang kaya yang sesungguhnya. Mungkin dia bukanlah masuk golongan yang miliarder, jutawan dengan harta yang berlimpah, namun ia tampak seperti raja dari segala raja di muka bumi ini. Hati yang pandai bersyukur adalah hati yang mengakui bahwa kenikmatan yang ada pada dirinya merupakan karunia dari Allah, bukanlah dari kehebatan dirinya. Ketika hati kita bersyukur, kita
tidak akan sombong, kita tidak akan angkuh, karena kita mengakui apa yang ada dalam diri kita merupakan karunia Allah. Namun apabila seseorang tidak mengakui adanya karunia Allah, maka musibah akan mendatanginya. Seperti apa yang dialami oleh Qarun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Qarun, sosok yang lupa daratan, ia tidak mengakui karunia dari Allah, maka Allah benam dia ke dalam bumi beserta dengan harta-hartanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, yaitu bersabar dalam menghadapi ujian. Tidak ada seseorang pun yang tidak mendapatkan ujian dalam kehidupannya. Kita harus mengutamakan sikap sabar, walaupun itu begitu banyak tantangan, hadapan dan rintangan, namun itu semua harus kita hadapi dengan sikap sabar. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, sesungguhnya kalian tidak bisa mendapatkan apa-apa yang kalian sukai, kecuali kalian hadapi dengan sikap sabar sesuatu yang kalian tidak senangi. Oleh karena itu, marilah kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Imran ayat 186. La tabluna fi amwalikum wa anfusikum wa minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa lan tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan kamu pasti akan mendengar hal-hal yang tidak kamu sukai dari orang sekelilingmu. Maka sesungguhnya jika kamu bersabar dan bertakwa, itulah hal yang patut diutamakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langkah yang keempat atau yang terakhir ialah istri solehah. Tidak ada seorang lelaki pun yang akan mendapatkan kesuksesan dalam dunia tanpa seorang istri yang mendukungnya dan mendoakannya. Karenanya kita tergelitik untuk bertanya, mengapa Rasulullah memilih Sayyidah Khadijah yang umurnya 15 tahun lebih tua daripada beliau? Kalau beliau memperturutkan hawa nafsu, maka mungkin saja beliau lebih memilih perempuan yang lebih cantik dan jelita. Namun beliau lebih milih Sayyidah Khadijah karena beliau yakin Sayyidah Khadijah bukanlah perempuan biasa, namun bisa menjadi pendamping beliau. Sejarah membuktikan Khadijah adalah perempuan pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Khadijah lah yang membela suaminya saat kaumnya mengolok-oloknya. Khadijah lah yang memberikan dukungan moral dan material kepada beliau. Khadijah lah yang menjadi tempat hangat Rasul setelah mengunjungi malaikat Jibril. Rumah tangga adalah awal pendakian untuk dunia luar. Karenanya apabila kita sudah diberikan istri solehah, maka itu adalah salah satu kebaikan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'u wa khairu mata'il dunya ra'atas solihah." Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, namun sebaik-baik perhiasan ialah perempuan solehah. Hadis riwayat Muslim. Perempuan solehah adalah perempuan yang ketika suaminya berangkat kerja, ia berkata, "Wahai suamiku, berhati-hatilah dari penghasilan yang haram. Kami mampu menahan hawa nafsu, namun kami tak mampu menahan murka Allah yang Maha Perkasa dan siksa api neraka." Inilah kenikmatan dunia dan akhirat. Maka mintalah kepada Allah agar kita bisa menjadi insan yang ahli berzikir, pandai bersyukur, bersabar dalam menghadapi ujian, dan mendapatkan istri yang salehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal adabi dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadul Mustafa wa ala alihi ashabihi ahlihil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim.
wa'lamu anna Allah amarakum bis salati was salami 'alan nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalafah was syahadidah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan khassah wa walda muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa la yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.